besar. Jadi kitab-kitab yang berhubungan dengan keramat wali itu ditutupnya. Maksudnya itu supaya orang jangan lagi ada. Ya walaupun ansabilillah. Waqad talaqtu marratan min ba'din nasi kitaban faja'ala yu'iduni i'aratahu kama wa'i bil qur'ubin aqaru bin ahlatihi hatta yabisatan ruh. Aku sendiri ujar pengarang kitab senang apanya ini wasiat. Pernah mencari dari sebagian wasiat itu. Lalu inya menjanji aku menjamin. Tapi janjinya seperti menjanji urat buku lali akan saudara di sebelah kaki. Hatta yang bisa penuh sehingga hari. Artinya didusti. Awalnya urat buku lali menjamin lawan orang di sebelahnya waktu bila orang di sebelah ada minjam mendadak aja janjinya gitu mau lah itu minjamnya. Nah itu maksudnya cuma tunggu dia ba'dadar kefalidin sekaliannya sesudah pada mau minjamnya Allah Ta'ala menurunkan lawannya akan al-hadratil karena ada minjam yang tidak maka umurnya dihadapi oleh Tuhan. Bukan pengarang kepada itu para makhluk, bukan sidin mengingatkan. Limbah undang menjam, inya kada menjam, sekalinya ada lawan mati. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syiar لقد بالعلم كن دأبا معيرا ولا تبخل فإن البخل عار ولا تحسد فإن الحسد شؤم فإن الحسد شؤم به قوم إلى الخذلان قال فنصرا لن تنالوا البر حتى كفى بالنصر صاحب عباد لقد بالعلم كن دأبا معيرا ولا تبخل فإن البخل عار لقد بالعلم كن مدأبا مهيرا ولا تبخل فإن البخل عار. Ya, bagi kitab-kitab ilmu hendaklah engkau berkata meminjamkan. Janganlah engkau bakhil karena bakhil itu satu keaiban. Wala tahsud dan janganlah engkau sifat iri dengki. Fa innal hasada syu'mu karena sifat iri dengki itu sangat jahat. Karena iri dengki itu coba Nabi Adam didirinya oleh ini. Ya kan? Sampai mati Nabi Adam iblis kadang mau sujud. Inya memang diusir Tuhan dari rahmatnya. Kemudian anak Nabi Adam pun laki-laki dua itu diadu domba sehingga yang satu membunuh korban, yang satu baik-baik. Lamun secara akal tegalah membunuh korban. Cuma karena iblis yang merasa kadang lagi sedang anak lagi bunuh. Dan sana itu gangguan iblis. Jadi kita ini sama-sama umat Rasulullah, sama-sama Islam. Mudah-mudahan Tuhan menyelamatkan. Jangan ada antara kita bunuh membunuh. Jangan ada antara kita iri berdiri. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita iri berdiri. Jangan ada di antara kita rasa tinggi batinggi. Mudah-mudahan. Bihi qawmun ilal khidran. Dengan sifat iri dengki di dalam hati, beberapa kaum mendapat kehinaan. Panas maka
cukup sebagai menjadinya. Lan tanalul birra hatta. Ujar dalam Quran, kamu belum lagi mencapai pangkat berbuat baik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali kamu memberikan yang masih kamu cintai. Biasalah kalau kita masih sayang lagi karena mau membayarkan, yang dibayarkan itu sudah banget. Kafar bin nafsiyah ikhtibar. Cukup dengan menang tadi, ya ikhtibar. Hai kawanku sebagai contoh. Jadi kalau aku jadi ingin menyemakan kitab itu, kalau aku sayang, yang sayang juga dong suruh ingin makan. Aku sayang ya kalau rusak mah ya. Namun kalau ada nyembah kalau dua. Kalau Imam Syafi'i nafa'allahu bihi wa radiya anhu syara. Al-ilmu yamna'u ahlahu ayyamna'u ahlahu. Bermula ilmu sendiri mencegah akan ahli ilmu itu bahwa melarang menyampaikan kepada orang-orang ahlinya. Ringkasnya apabila ada orang-orang yang belajar, kadang boleh kita kadang belajar. Kecuali qadar syar'i. Qadar syar'i misalnya umur sudah tua, penyakit sudah pada awal diobati, maksudnya kita bersama-sama. Ibarat pegawai karena sudah umur sekian, pensiun, ditambah program penyakit, jangankan pensiun, balon pensiun aja nggak mensakitkan berobat. Dulu sementara berobat kan pegawai kan ada di kantor, artinya istirahat aja dulu ya kalau. Fa'idha ra'aika man fatahallahu alaihi bi'ilmin aw ibadatin aw ma'rifatin aw jahin aw jahatin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulul banyak-banyak syaruna minta ampun, minta maaf, minta halal kepada Tuhan perasaan segala dosa kesalahan ulun, baik pikiran, baik hati, geretek, perkataan juga, atau cara tingkah laku, yang artinya menyatakan perhatian, tolong ampuni maafi dan doakan mudahan ulun sarumahan diampuni dan dimaafi Allah dunia akhirat. Terima kasih. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه الى حضره النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره وفي الاهل والحسد والجمال والولد والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا تب علينا توبه نصوحا وحول اللهم يا محول الحول والاحوال حول احوالنا والمسلمين الى احسن حالك يا متعال. نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله على ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وطول العمر إلى فوق المئة وشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة بحفظ كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته
جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وجل السالكين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه فإذا رأيت من فتح الله عليه بعلم أو عبادة أو معرفة أو جاه أو وجاهة أو مال فليكن من شأنك الفرح بما ينزل الله بفضله على من يشاء من عباده إن كنت مؤمنا. Bersama membaca Alhamdulillah dari karena beberapa nikmat dan anugerah Allah kepada kita sampai pada ini hari kita masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Di dalam kitab ini sambungannya fa'idza ra'aita man fatahallahu 'alaihi. Jika engkau mendengar atau melihat atau mengetahui ada seseorang yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala atas orang itu dengan mendapat ilmu atau ibadatin atau orang dibukakan Allah beribadah atau ma'rifatin atau orang dibukakan Allah ilmu ma'rifat atau jahin atau orang yang dibukakan Allah pangkat atau jahatin atau orang yang dibukakan Allah kewibawaan awalin atau orang yang dibukakan Allah atasnya kekayaan macam apa saja melihat dengan mata atau mendengar dengan telinga atau mengetahui ada orang yang diberi Tuhan ilmu lalu alim atau ada orang yang diberi Tuhan ibadah lalu hobinya yang malam ibadah tapi ulang atau ma'rifatin atau yang diberi Tuhan itu ma'rifat atas orang dua angkat wibawa kakasubihan macam apa faliyakun min sya'nika al-farahu bima yunzilullahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Maka wajiblah keadaan engkau ikut serta bergembira dari karena Allah Tuhan kita menurunkan kurnianya sendiri kepada hamba-Nya sendiri yang dikehendaki. Jadi kalau mendengar hamba atau melihat atau mengetahui orang diberi Tuhan ilmu, hati kita harus gembira. Demikian kalau orang yang diberi Tuhan ibadah, sekarang orang itu beribadah saja. Kada tahu kanan, kada tahu kiri, kada tahu di hadapan, kada tahu di belakang. Memang sudah ini dibukakan ibadah.
Jadi ibadah aja pada satu ulang lagi. Macam apa kita? Nang ketiga, kurang nang sudah diberi makrifat. Nang tadi ilmu biasa, nang ini makrifat. Nang keempat, kurang diberi pangkat. Nang kelima, kurang diberi wibawa, banyak pengikut. Nang keenam, kurang diberi Tuhan harap, sugi. Maka kita disuruh mengerjakan kewajiban hati, yaitu senang hati, melihat, mendengar, mengetahui yang terjadi di atas itu tadi. Walaupun semuanya itu urang. Karena urang itu hamba Allah. Nang memberi itu Allah. Nah kalau kita gembira, itu menunjukkan kita beriman kepada Allah. Tapi kalau kita bakhil, itu menunjukkan kita itu memarahi, menyariki lawan memberi, yaitu Allah. Nah disinilah iblis mengganggu supaya kita melihat orang yang alim, hati kita pada nyaman. Melihat orang beribadah, hati kita pada nyaman. Melihat orang dapat makrifat, kita pada nyaman. Melihat orang dapat pangkat, hati pada nyaman. Melihat orang banyak di pengikut, hati pada nyaman. Melihat orang dapat duit, amplop keguguran, hati pada senang. Itu kita ngarannya menyariki nang memberi orang-orang itu, yaitu Allah. Oleh sebab itu, ini pun mukminan. Bergembira itu menunjukkan keadaan engkau beriman kepada Allah. Artinya, apabila kita iman sudah ada lagi, berubahlah keadaan. Menjadi terhadap orang yang diberi ilmu, ibadah, makrifat, pangkat, pengikut banyak, duit. Wafil hadis, maka sabut di dalam hadis, la yakunul mu'minu mu'minan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum lagi keadaan seseorang beriman kecuali dia mencintai bagi saudaranya sesuatu yang mencintai dia bagi dirinya. Maksudnya itu orang lain itu dianggapnya dirinya sendiri. Jadi kalau orang mendapat nikmat, maka dianggapnya orang itu dirinya. Jadi ini senang. Tapi kalau dianggapnya itu bukan dirinya, maka disitulah timbul iblis mengganggu. Faham, maka engkau dapat mengertilah hadis tadi. Jadi ujar buku di antara syarahnya hadis ini tadi, bahwa orang yang beriman yang lain dari kita itu sama saja lawan diri kita juga, anggaplah diri kita juga. Jadi kalau orang yang dapat nikmat yang di atas tadi sama lawan diri kita juga, kenapa jadi kita pada ketujuh dibanding Tuhan? Fa inna karahiyataka lidzalika tadullu ala anna niyyataka habdu fadlillahi 'ala ibadi. Apabila engkau masih iri akan orang yang diberi Allah nikmat yang di atas tadi, hati kita itu kada senang dalam diri, menunjukkan bahwa hati engkau berniat untuk
menghalangi atau menutup pemberian Allah itu atas hambanya Anda sendiri. Jadi tujuan orang yang iri itu bagaimana jalannya supaya nikmat yang datang kepada orang itu stop. Jadi tujuannya hendak menyesok. Nang dapat ilmu supaya jangan dapat ilmu lagi. Nang dapat ibadat supaya putus ibadatnya. Nang dapat makrifat supaya terganggu makrifatnya. Nang dapat pangkat supaya gugur jabatannya. Nang dapat pengikut banyak supaya sedikit pengikutnya. Nang dapat duit supaya dimakan. Jangan lagi duit datang Allah orang itu. Itulah tujuan orang yang bersifat iri dan nah, bagaimana sifat yang kayak itu? Apakah berhasil menutup pemberian Allah kepada hamba-hamba itu? Wa huwa ghairu. Tujuan itu tidak ditolong Allah, tidak bakal. Nah, apabila kita ingin menutup nikmat Allah kepada hambanya, sedangkan nikmat itu terus-terusan, maka kita yang mengakhiri hidup ini terus-terusan hati kadarnya mana, pikiran sakit, usaha kita untuk menutup nikmat kadis kadar sakit. Adapun orang yang dapat nikmat kadis nang kita diri kita di akhirat sampai apa ini? Walal akhirat akbaru darajat wa akbaru tasbih. Ini ujar guruku boleh jadi ada kurang cepat. Boleh jadi ada kurang cepat. Lalu di pinggirnya harus dicatat la'alla, boleh jadi nuskhah begini. Qala Allah Ta'ala unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kemudian baru walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafadhil. Boleh jadi. Jadi sesudah wa huwa ghairu mumkinin qala Allah Ta'ala unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafadhil. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Isra ayat 22. Unzur, pikirkan olehmu kaifa faddalna, bagaimana kami melebihkan ba'dahum ala ba'din, sebahagian hamba-hamba di atas daripada sebahagian. Pikirkan olehmu, hamba kami ini tidak sama. Sebahagian ada yang dilebihkan. Nah, di sini yang dipikirkan itu yang melebihkan itu siapa? Pikirkan. Kami yang melebihkan. Walaupun semuanya harta kami, tapi kami melebihkan sebahagian. Mau apa yang tidak diberi kelebihan? Mau apa? Mau apa terhadap kami? Jangan berani kamu iri karena kamu itu menentang kamu yang melebihkan. Mau apa? Ini undur.
Allah melebihkan itu apa? Masalah yang dilebihkan itu sebahagian atau sebagian menurut tafsir, bukan menurut terjemah. Al-Firbil wal Jari. Jadi pembalona Firbil wal Jari. Rizki dan pangkat. Jadi ada nang sugih, ada nang kada. Semua itu adalah Allah yang mengatur. Ada nang berpangkat, ada nang ampuh. Pikirkan nang berbuat itu adalah ampuh sejatinya. Apabila nang kada dapat rezeki, kada dapat pangkat ini, majiri lawan nang kami beri rezeki, kami beri pangkat, mau apa atau sedekah? Kemudian orang yang diberi rezeki tadi dan pangkat tadi, nang diri orang itu sebagai pertama. Wadal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru syafa'in. Yang diberi itu tadi di akhirat nanti kena. Nanti kena gunung jabal. Walal akhiratu, mereka itu di akhirat akbaru a'zamu darajat, diberi lagi lebih besar dari yang di dunia. Ilmunya dilebihkan, makrifatnya dilebihkan, pangkatnya dilebihkan lagi, kekayaannya dilebihkan, pengikutnya dilebihkan lagi. Itu menurut tafsir. Walal akhiratu nanti. Ada lagi sebahagian ahli tafsir yang mengatakan orang yang dihiri itu karirnya tidak akan menurun, naik terus. Ilmunya naik terus, ibadahnya bertambah terus, makrifatnya bertambah terus, ini di dunia. Pangkatnya bertambah terus, kemudian pengikutnya bertambah banyak terus, duitnya bertambah banyak terus. Itu ada sebagian ahli tafsir mengatakan. Nah, nang diri ini kada dapat apa. Maksud tentang diri jangan lagi orang sudah. Sedangkan orangnya pendapatan bertambah terus. Nah kayak apa perasaan hati orang-orang itu. Oleh itu diri dan diri itu adalah satu penyakit. Tiap-tiap penyakit itu adalah menyakiti diri kita sendiri. Sekadar banyaknya diri, sekadar itulah hati kita. Makin melihat kurang tadi dapat yang diberi Tuhan tadi berbangat barian Tuhan lawan-lawannya, makin berbangat dua hati kita susah. Apalagi nang diri itu sarumah berkorban. Melihat nang ini maju, sorong mundur, maka sarumah malam sakau yang namun nyata sakau boleh gampang aja. Ada mendengar berita. Tapi kalau sekerubut pulang rumah melihat nang ini dapat tolong kada, tiba datang nang ini pulang, tolong lupa pulang, banyak datang nang ini pulang, tolong lupa pulang. Bapak kira hendak menutup kada awal. Sebab yang memberi ada awal dipertahankan pemberiannya yaitu Allah.
wa akbaru tafdila, dan paling besar keistimewaannya. Mbah bagaimana? Nah, kalau kita tafsir mendahulukan orang yang dihiri banyak duitnya ini, kalau sudah tahu nangka itu, akhirat lebih daripada yang begini, pahamlah. Lalu ini meminta lawan Allah Taala, ya Allah, berilah ulun di akhirat lebih dari yang lain di sini. Jadi hatinya itu kakak ayah yang di sana, bukan tertahan lawan yang di sini. Ma'rifat diberi Allah Taala ma'rifat. Nah, ma'rifat di dunia dengan ma'rifat di akhirat jauh beda, lebih besar nang di akhirat. Jadi inya itu menghendaki ma'rifat nang di akhirat. Ada tertipu dengan ma'rifat nang di sini. Sebab kalau ma'rifat nang di sini bisa diubah, ma'rifat nang di sana tidak bisa diubah. Paham kan? Paham kan? Nah, menurut tafsir nang kedua, bahwa karir nang di belakang, karir nang akan datang, umpama orang sugih ya, kasugihannya akan meningkat. Alhamdulillah. Nang diingatkan adanya diri dengki orang ini menunjukkan bahwasanya karir itu terus meningkat. Yang meningkatkan ini siapa? Adalah Allah. Jadi supaya orang yang diiri ini selama di dunia dua pekerjaan. Pertama, menyukuri nama ada. Kedua, memohon supaya di akhirat dua menggana. Secara jumlah, kalau orang ada yang iri lawan kita, si kita ini jangan memperhatikan sama sekali dengan orang lain. Apalagi memperhatikan aja jangan. Apalagi sibuk menghadapi orang lain. Macam apa supaya kita ada kesibukan? Jangan memperhatikan orang yang diri itu. Bagaimanapun, apapun, jangan dilayani. Nah, kita sibuk dengan menyukuri nama ada. Kalau orang lain sibuk menyukuri ilmunya. Nah, supaya ilmunya ini bertambah di dunia dan dapat lagi ilmu yang benar. Nah, orang yang ibadat itu umum aja sih diri itu ada tahu lagi di masyarakat. Lamunnya mati berguling serongan enggak kubur. Kenapa aja beribadat dalam kamar aja sudah bersembunyi dalam kamar aja. Kada tahu di orang kematian, kada tahu di orang rasa berpengengkenan macam-macam lagi. Hendak mati serongan ke dalam kubur kan buat serongan, kada tahu di kampung lagi. Membuat saja kada tahu di orang lagi. Jangan menggaduhi angka itu, jangan. Jangan menggaduhi angka itu. Jangan menggaduhi. Sibuk bukanlah dirimu. Ini maksud di dalam tafsir isyarat. Sibukkanlah dirimu dengan menghadap orang yang memberimu. Kalau hendak membaca tafsir isyarat, ujar guru Saman Mulia, ujar guru Salwani Hamdan, meminjam kitab tafsir Al-Alusi 10 lebih. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Menurut tafsir batin, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim untuk kesimpulan? Al-Alusi, tafsir Al-Alusi. Nama ngarang itu Sayyid Habib 10. Nah, menurut tafsir Jalalain, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din
ay rizqi wal jah. وللآخرة أكبر أي أعظم درجات وأكبر تفضيلا أي من الدنيا فينبغي الاعتناء بها دون الدنيا. Kemudian akhirat dikatakan lebih baik dari nikmat di dunia ini. Maka saudianya kita meminta lawan Allah nikmat akhirat itu. Ya Allah, kalau pian beri ilmu di dunia, di akhirat jangan pian kada memberi Allah beri juga boleh. Kalau di ibadat pian beri di sini, di akhirat beri dua ibadat boleh. Kalau pian memberi ulun ma'rifat di sini, di sana bari dua. Kalau pian bari pangkat di sini, bari dua pangkat di sana. Kalau pian bari pengikut di sini, di sana bari dua pengikut. Kalau pian bari ulun kasugihan di sini, bari dua kasugihan di sana. Karena yang di sana kakak, di sini ada. Itu sugiannya. Nah, kalau tafsir yang kedua tadi, karir yang lebih belakang daripada yang ada ini, maju terus, naik terus. Nah, lalu sugianya kita sibuk dengan mengingat janji Allah. Janji Allah, tanda-tandanya nikmat nyawa yang jaga ditambah-tambah, datanglah kurang setiap penjuru yang masih. Nah itu. Ini tandanya bakal nyawa naik terus. Maka sibukilah dengan tambahan itu. Jangan sibuk dengan orang yang gaduh-gaduh di sana. Tamat dari ilmin. Fihi man yaqra'u alaihi fala tubadir bil mudafarah bima tahfadh min syarril kalim. Apabila engkau duduk di majelis ilmu, ada di dalam majelis itu orang di antara murid yang disuruh guru membaca. Maka karena yang membaca ini murid disuruh oleh seorang guru membacakan, jangan engkau bahkan mader di majelis itu, disebabkan engkau sudah tahu yang ditender itu, malah keterangannya yang dibaca itu sudah ada di dalam. Ini ada. Kalau kita duduk di majelis, yang dibaca di situ ilmu itu lebih dari yang dibaca itu udah ada di hati kita. Maka janganlah kita menganggap remeh ilmu itu. Walaupun sudah aku limpatnya, aku lewati itu. Malah syaratnya sudah ada di kayak aku. Lalu bukan tanda-tanda awal-awal. Kurang membaca, kurang bertanda. Tandanya apa? Tandanya kada menghormat orang yang dibaca tadi. Tandanya menganggap yang dibaca itu inting. Syarat yang sudah ada di kayak orang. Nah ini namanya kada baca. Kalau kita duduk dengan anak-anak, hendaklah kita jadi seperti anak-anak juga. Supaya kita jangan sombong. Kalau kita bakawan anak-anak merasa Tuhan, disitulah iblis disuruh berpahala Nabi Adam, kada mau karena merasa Tuhannya daripada Nabi Adam. Nabi Adam orang anom, ini orang tua. Dzalik mimma yashinuka wa yadullu ala adami adabi. Maka sifat-sifat nang jahat itu tadi, nang merasa sorong itu di majelis tadi, ilmu nang dibaca di majelis itu adalah ilmu kulit. Nang dikaya sorong ini isinya. Lalu kada menghormat lawan nang dibaca di majelis itu. Maka itu adalah salah satu daripada sifat yang bakal yasinutu al mubari, yang bakal menjahatkan kamu. Dan itu satu bukti bahwa kamu tidak belajar ilmu adab. Kurang ajar lagi.
kurang ajar. Illa, nah ini ada kata walinya. In yutawajjah ilaikal kalamu minasyaikhil hadir. Kata wali, apabila diminta engkau membicarakan yang dibaca. Yang meminta adalah guru yang menyuruh kawal hikam itu membaca. Kalau guru menyuruh kawal membaca tadi, hai si anu, apa maksud yang dibaca kawal ini? Baru angkon boleh begitu. Al-Qari'u yaqra'u wa indaka kitabun fala tanzur fihi. Nah, kemudian apabila ada orang yang disuruh guru membaca, lalu ia membaca. Nah, kita datang membawa kitab ini lain dari yang dibaca itu tadi. Ini kisahnya minta. Guru seiko, muridnya berdua. Nang berdua ini membaca kitab berlainan. Ada nang juz pertama, nang seiko juz kedua, nang dibaca. Lalu gilirannya nang membaca ini juz pertama. Sedangkan nang membaca juz kedua ada dia. Nang disuruh guru, nang juz pertama bacanya wah. Kada boleh nang belajar juz kedua ini membuka kitab nang cagar inya baca, yaitu juz kedua. Kada mendapati lawan awal nang membaca juz pertama, tentu di haji ada, itu sudah contoh. Nah, ini pun ngarannya kada, ini ngarannya kurang ajar, kada bahadat di majlis. Fa inna dzalika mimma yadullu ala adamil mubalati. Maka pekerjaan kurang membaca kitab disuruh guru kita sama, kita ada dua kitab lain pada itu. Lalu kita memutalakan yang dikaya kita, itu menunjukkan kita kadang memperhatikan dengan kitab yang dibaca kawan, dan kadang menghormat lawan kawan yang disuruh guru membaca tadi. Otomatis kadang menghormat lawan perguruan yang bakal kita membaca kitab lawan itu. Ini sambungannya. Jadi ada aturan duduk di majelis ilmu. Nang dahulu tadi aturan bermasyarakat, ya kan? Melihat, mendengar, mengetahui orang dapat nikmat, hendaklah ikut bergembira. Jangan aktif berusaha untuk menutup nikmat. Karena itu kan nah, dan orang yang diberi nikmat ini disuruh pulang supaya menghadap Allah kembali. Jangan memperhatikan gangguan-gangguan dari yang iri tadi. Sama sekali kada boleh. Apalagi sibuk menghadapi nikmat supaya orang yang menghiri lagi. Lalu tugas menyukuri nikmat hilang. Kalau ini adab duduk di majelis ilmu. Walaupun yang dibaca orang di situ di bawah dari kelasnya kita, jangan seakan-akan itu kita menghinakan lawan yang dibaca. Nah, kalau yang dibaca itu bukan kitab yang kita baca, janganlah kita memutalahi di situ yang jaga dibaca. Kita untuk menyenangkan yang dibaca orang-orang. Wa idza kana al-qari'u yaqra'u fi kitabin fala tanzur ila al-waraqah allati bi yadihi wa la ta'khudh min kitabihi waraqatan. Nah, apabila nang tukang baca tadi, nang disuruh guru membaca,
membacakannya kita, janganlah engkau melihat kitab yang di tangannya, ini mengganggunya. Ulah. Ini kawan ada kitab di tangannya, kita baca dulu lah. Mengganggunya, kenapa? Konsentrasi, apa sebenarnya? Artinya perhatiannya itu terganggu. Kenapa bahasanya apa guru? Konsentrasi apa? Menyisih itu kalau ternyata. Artinya apa namanya itu perhatiannya itu terganggu karena kita memang dua beberapa. Kadang-kadang menyuarakan itu ini adalah berpandang pula. Kurang akan membaca terganggu. Malahnya kurang ajar ya dua-duanya. Wala ta'khudh min kitabi waraqah. Yang kedua, jangan engkau mengambil dari kitabnya itu sabit. Kalau diambil itu separuh, yang di kitabnya itu diambil separuh itu. Jangan apa mengambil deh. Mesti kita membaca terobosan. Ambilnya lagi dibaca. Kadang perhatikan juga. Mana sudah mengambil gitu orang. Mana kadang perhatikan pulang. Mana dibaca orang. Su'ul adab. Termasuk golongan gaslul. Wa idza dakalta manzilan fihi kutubun fala ta'khudh minha kitaban illa ayyuhiyaka sahibul manzil. Ini apabila kita pulang menjadi tamu. Masuk ke rumah orang, di rumah itu banyak kitab. Jangan ikan menjapai-japainya sebuting-buting kitab kurang di rumah itu. Nang menunjukkan kitabnya itu, nama ambilakan itu si ampun. Ini naik ke rumah orang, melihat kitab ada. Melihat ada tuh ngambil sebut-sebutnya. Aku bawa ke nyaman. Fa innahu yustadallu bidzalik ala qillati adabika wal nazara al-haram. Maka pekerjaan demikian itu menunjukkan kepada orang lain bahwa engkau ada punya adab sama sekali di rumah orang. Maka jauhilah. Wa idza kana insanan yaktubu waraqatan wa anta hadirun faqrib nadaraka anhu fa innaka illam taf'al dzalik qila laka dzalika. Apabila engkau pulang melihat manusia menulis. Ini ulang dahat menulis. Maka janganlah engkau melihat di kurang orang menulis itu. Ini orang menulis itu terlihat mengganggu nang tadi juga nang konferensi orang juga mengganggu konferensi apa kalau kenali benarnya pada sekolahnya tahu bahasa orang mau konsentrasi orang ini itu nah kada anunya terganggu konsentrasi. Kalau jadi menteri agama juga, kada bisa membaca terasi ini. Hanya mengganggu mengganggu ketenangan orang gitulah kira-kira ya. Jadi kalau kita berada di satu tempat dan di sana ada orang sedang menulis, maka kita janganlah memandang ke orang itu. Apalagi kita ngomong sama dia, gitu ya. Ini lagu A'agim. Sebab kemarin Abah mendatangi A'agim. Jadi sekarang Abah bukan Zaini lagi, A'ajai. Ini musim A'ah. Jadi A'ajai. Jadi kalau orang nyambat guru Wijay, aku kadang udah ngalir lagi. Wah ini balik ngarang A'ajai.
Maka apabila orang menulis jika mencengangi melihati orang menulis itu, maka karena ada nama ucap berjalan itu pada bisi gawian. Dihina orang menjual. Zalika nama silat al-adab. Qila laka zalika nama qillati adabi. Kasih itu zalika. وإذا أتيت إلى شيء من البيوت وأردت الدخول فاستأذن. Apabila engkau menuju satu rumah dan hendak masuk ke rumah itu, maka adabnya memintalah izin dulu, walaupun pintu sudah terbuka, seharusnya minta izin dulu. Fa'in udhina laka, apabila sudah dapat izin untuk masuk, fadkhul, maka hendaklah engkau masuk. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 29. Wa in qila lakum farji'u wa azkar. Dan jika dikata orang ahli rumah, bagi kamu sebagai tamu, tafsir Jalalain, wa in qila lakum ba'dal isti'dzan, sesudah engkau minta izin, lalu orang menjawab, irji'u, silahkan pulang karena yang bersangkutan sedang sibuk. Atau ujar bahasa kita datang ke rumah orang, aku hendak mendapat ujar yang ampun rumah, waktu lain saja aku tahu macam-macam. Padahal minta izin sudah nih. Farji'u, maka perintah Allah boleh saja, jangan lama-lama. Mohon kalau dapat aku tunggu sebulan, aku pada hendak dari presiden itu. Dalam bernyamuk, jangan kayak itu. Kalau sudah disuruh orang boleh saja, jangan memaksakan. Ini caranya. Padahal katanya hajat kita ini bujur-bujur hajat. Artinya bujur-bujur hajat, dan kita ini datang di langkah ketujuh. Artinya jauh, ongkos banyak, uyuh awal, sekali datang ada kau berdapat, mengujar orang ada kau berdapat, boleh saja. Itu Tuhan yang mengatur. Lama kita paksakan, kita kerasi, kita gedor, kita tinjak, kita macam-macam ini, ditekan terus. Nah ini sudah matinya Pak, bagus alim daripada bungul. Kurang ngomong aja disambat tuan guru imam. Ya kan? Menunjukkan ilmu itu hebat. Farji'u. Huwa azkarakum. Ay ar-ruju'u khairun lakum minal qu'udi 'alal bab. Bermula boleh lebih baik daripada menunggu di muka pintu orang. Nunggu aja itu kan bagus. Faqubna waratan auratil manzil. Maka engkau jangan melihat kepada aibnya yang ada di rumah. Yang ada kekurangan di rumah itu jangan engkau lihat. Maklumlah kadang-kadang rumah itu kan kursi di atas meja. Kan ganjil. Atau meja dianggap di atas kursi, maksudnya berantakan. Mungkin kita melihat yang berantakan di dalam rumah orang itu, waduh, itu jadinya kan si ampun rumah. Kada nyaman hatinya. Kada nyaman hatinya. Jadi jangan melihat sesuatu yang ada teratur di rumah itu.
Karena itu menyakitkan hati orang. Ini ada orang yang takut di aturan rumah, lalu bisa matur. Ada yang kalau takut di aturan, pakas banyak bisi, matur duduk pakas. So kada bisa. Lalu yang datang ini ahli atur, mbah naik. Ya keanggapan TV-nya kah, misalnya apanya kah, ya kalau misalnya kan orang kada bisa matur. Nang kada bisa matur, nah iya kah, seminggu 1 kali balik. Mbak Anu rayang kemari hadapnya, Anu kemari habisannya dilukupakan. Terus. Habis dianggap di sini datang tamu tikong, salah ya. Anggap di sini kan hadapnya, kali pulang kemari. Datang tamu lain, salah, sini pulang. Lima pang. Ya, nah itulah aturan apabila naik ke rumah orang. Jangan melihat sesuatu yang kada nyaman di rumah orang itu. Wa'anil maharim, apalagi yang disimpaninya, yang disembunyikannya. Ya jarang bahari kenapa sah? Ya karena ke rumah orang itu kan lalu ke dapur zaman dusur membuka padaringan orang. Walau annahum najalisatan indaka atau anak bininya sedang duduk juga ada di majelis itu, ikam datang, jangan maka seret-seret. Fa inna dzalika mimma yumkinu bi'adabi idda'in nawab. Karena yang demikian itu menutup pandangan tadi mungkin aja, yaitu janganlah kita meneruskan mata kita ke sana. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kada teratur di dalam nafas amar tadi kita masuk situ, awak aja limbah melihat sekilaran bertunduk itu masih awak bisa menutup lagi jangan melihat masih awak sekilaran mereka itu gitu karena bisa memberitakan pulang kalian aku tadi belok sekalinya ikam ya anunya ranjangnya menghadap kiblat anu mata anu membalarkan kiblat bisa pertama kalau orang nutri coba lihat orang mati jauh-jauh baca kiblat bisa memender kalahin pulang ini kalau kita ini pemender nang apabila berelang kalau mau orang kenapa nang dia itu bisa depan garam kalahin pulang itu malamnya wartawan ada bergaji karena teman-teman anggota PWT Persatuan Wartawan Internasional. Qala Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala